Baik, selanjutnya asas hukum acara perdata. Bismillah. Apa saja asas-asasnya? Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Maksudnya ya perkara itu datang ke hakim, baru hakim akan menyidangkan. Bukan hakim jajari perkara. Nemo judex sine actore. Apabila tidak ada perkara, maka hakim tidak ada. Ya, hakim tidak bekerja, maksudnya tidak mengadili. Tapi kalau sudah masuk perkara, hakim itu tidak boleh menolak. Wajib memeriksa, wajib mengadili. Bahkan kalau perkara tidak jelas ya, ada putusannya. Gugatan kabur, maka tidak jelas dan sebagainya, bisa putusannya menolak atau menyatakan perkara NO tidak bisa diterima. Tapi tetap wajib diperiksa dan wajib diadili. Apa bukti diadilinya? Ada proses peradilannya, ada putusannya. Hakim sebagai organ peradilan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dianggap memahami hukum. Nah, itu juga dia mengadili, dia dianggap memahami hukum. Dia wajib menggali hukum tidak tertulis. Kalau dia tidak menemukan hukum tertulis, jadi bahkan kalau hukum tertulis tidak ketemu, dia wajib menggali hukum tidak tertulis itu. Karena ia itu dianggap orang yang bijaksana, hakim itu bijaksana, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dalam putusannya itu demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu wajib pada Tuhan, pada diri sendiri, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Ada asasnya juga, ius curia novi. Hakim itu dianggap tahu akan hukum. Kalau nggak tahu gimana? Nah, salah satunya adalah diberikan keterangan ahli untuk memecahkan, membantu memecahkan suatu masalah. Yang kedua, hakim itu bersifat pasif. Dalam mengadili, hakim bersifat pasif. Maksudnya apa? Gugatan itu menentukan ya penggugat. Kalau kedua pihak mau dalam proses peradilan, misalnya kan ada gugatan berjalan, lalu tengah-tengah mereka damai, sepakat udahlah nggak jadi, gitu. Ya hakimnya nggak boleh ngarang, belum selesai, nggak boleh. Berhak mereka untuk mengakhiri sengketa. Hakim berwajibkan mencukup segala usaha hukum yang tidak dilakukan oleh kedua. Wajib mengadili segala bagian tuntutan. Larang jatuhkan putusan perkara yang tiada dituntut. Nah, gitu. Jadi ada istilah ultra petita. Hakim memutuskan di atas apa yang diminta. Tidak boleh. Pada asasnya tidak boleh. Hakim mengadili apa yang dimintakan. Boleh dikabulkan semua. Gugatan itu tidak boleh ditambah-tambahin yang diminta. Tidak boleh lebih dari apa yang diminta. Tapi kalau dikurang, boleh. Hakim memutuskan sebagian, mengabulkan sebagian, menolak sebagian. Boleh. Hakim juga pasti. Para pihak itu mau banding apa enggak? Mau mengajukan upaya hukum atau enggak? Hakimnya nggak boleh komen. Nah, banding aja, nggak usah aja, nggak boleh. Diserahkan kepada para pihak. Itu haknya para pihak. Tapi hakim selaku pimpinan sidang, maksudnya mengadili perkara itu, dia yang aktif nanya, berikan arah kapan yang pihak penggugat, kapan pihak tergugat, mengarahkan jalannya persidangan itu hakim aktif. Sidang terbuka untuk umum, ini penting. Kadang orang anggapnya nggak penting. Padahal kalau ada perkara tuh, nyatakan tidak terbuka untuk umum, pada sidang itu terbuka, batal itu demi hukum. Ini kan bentuk sosial kontrol. Jadi tuliskan. Ada bentuk sosial kontrol masyarakat. Benar nggak sih ada sidangnya? Jangan-jangan pura-pura doang, duduk-duduk doang di sana, ternyata nggak ada sidangnya. Nah, itu. Ini bentuk sosial kontrol. Tapi ada pengecualian apabila undang-undang menentukan lain. Begitu. Nanti baca saja. Lalu hakim juga wajib mendengarkan kedua belah pihak. Audi et altra partem. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak yang lain.
Penggugat bilang, dia nggak bayar hutang, hakim. Yang mulia, dia nggak bayar hutang. Itu kata penggugat, kata tergugat. Saya bayar, yang mulia. Ini ada buktinya. Penggugat bilang, iya, ini ada buktinya juga. Maka mereka dilihat bukti kedua. Ya, itu yang disebut fair. Ya, seimbang. Objektif dalam mengadili perkara. Mengadili perkara itu harus objektif. Lalu putusan itu disertai alasan, maksudnya apa namanya, putusan itu dibuat alasan-alasan dasar-dasar kenapa dia menolak, kenapa dia mengabulkan. Jadi ada reasoningnya, ada penalaran hukumnya, bukan sekehendaknya saja, harus cukup pertimbangan. Lalu asas selanjutnya ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana itu yang jelas artinya, tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya jangan karena tertunda tidak jelas-jelas. Biaya ringan maksud agar biayanya ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak dilebih-lebihkan. Walaupun ya nanti ini relatif, mahal Pak biaya di pengadilan. Nah itu kan apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau sudah sesuai dengan ya itu sesuai saja biaya. Itu ya, ada 6 asas ya. Tentu ada lebih lagi, nanti saudara akan temukan. Bisa tambahkan di kolom komentar kalau nanti temukan asas-asas lain, asas tambahan itu sebagai apa namanya, tambahan informasi dan ilmu pengetahuan buat kita semua. Demikian, terima kasih.